Segmen Money Talks bersama saya Anaka Wijaya. Di episode kali ini kami akan mengajak Anda membedah mengenai upaya perusahaan asuransi mengembangkan bisnis di tengah banyak tantangan eksternal. Dan seberapa jauh peluang pertumbuhan kinerja yang dapat diraih. Selengkapnya akan kita ulas bersama dengan Handoyo Gunawan Kusuma selaku Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services atau Aksa Mandiri yang sudah hadir secara eksklusif di studio CNN Indonesia. Pak Han, apa kabar? Baik-baik, terima kasih Mbak Agnaka. Baik, Pak Han, bagaimana strategi Aksa Mandiri bisa tetap tumbuh positif di tengah kondisi industri asuransi jiwa yang tumbuh melambat di tahun ini? Lalu bagaimana gambaran tahun ini dan juga prospek bisnis di tahun 2024? Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Jadi seberapa cepat kita bisa beradaptasi, seberapa cepat kita bisa bertransformasi, itu akan menjadi kunci untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan dan siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Baik, lalu apa saja yang menjadi tantangan industri asuransi jiwa saat ini? Saya kira tantangan yang kita hadapi selalu adalah bagaimana masyarakat paham terhadap kebutuhan mengenai asuransi, terutama asuransi jiwa. Jadi itu perlu adanya banyak literasi yang mengeduket dari banyak kalangan untuk memahami benar kenapa mereka butuh asuransi. Baik, bagaimana dengan persepsi publik? Kita tahu asuransi jiwa ini memiliki persepsi yang buruk selama beberapa tahun terakhir. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan? Saya kira itu berkesinambungan dengan apa yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi karena literasinya rendah, pemahamannya rendah, jadi mereka pada waktu ditawarin produk asuransi, mereka tidak paham apa yang mereka beli. Nah ini yang harus berubah. Jadi untuk itu makanya untuk Aksa Mandiri sendiri kita terus invest untuk gimana memasyarakatkan dari knowledge mengenai asuransi ini. Baik, bagaimana dengan sertifikasi agen? Menurut Bapak, apakah ini juga urgensinya cukup tinggi di dunia asuransi jiwa? Saya kira sertifikasi agent itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana agent menjadi lebih profesional di dalam memasarkan produk-produk asuransi. Karena kita tahu bahwa agent adalah ujung tombak yang mana ada hubungan dari customer itu sendiri waktu dia ditawarin mengenai produk-produk asuransi. Tahu nggak sih yang dia beli? Nah ini yang tentunya menjadi bagian yang penting pada waktu sertifikasi, agent harus paham betul gitu ya, apa yang harus bisa diberitahukan kepada nasabah, apa yang harus bisa supaya nasabah itu lebih paham betul terhadap apa yang dia beli sebelum memang proses pembelian atau proses penjualan dari produk ini berjalan. Baik, upaya apa yang sudah dilakukan Aksa Mandiri mungkin untuk bisa meningkatkan pengawasan terhadap agen-agen asuransinya? Kita melakukan selalu edukasi terhadap dari agen-agen penjual kami secara berkesinambungan. Jadi bukan pada waktu awal waktu mendapatkan licensing saja atau izin untuk menjual, tapi juga ada peningkatan dari knowledge mereka dengan perkembangan asuransi yang terus-menerus terjadi. Baik, lalu untuk meningkatkan literasi atau edukasi masyarakat sendiri, apa saja upaya yang sudah dilakukan? Kita banyak ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kebutuhan asuransi ini bukan hanya untuk khalayak yang di atas saja, tapi juga khalayak dari masyarakat yang di segmen yang luas. Ya, jadi untuk itu kita ikut banyak berpartisipasi juga, misalnya karena kita induk perusahaan kami adalah Bank Mandiri, kita juga ikut berpartisipasi dalam literasi keuangan dengan Bank Mandiri, di mana di situ kita juga memberikan edukasi juga mengenai dari pentingnya asuransi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam financial planning. Baik, apakah Aksa Mandiri memanfaatkan transformasi digital sebagai salah satu upaya literasi atau edukasi? Tentunya, karena digital ini adalah menjadi enabler kita untuk mempermudah masyarakat untuk memahami produk-produk asuransi, karena kita semuanya tahu bahwa sosial media itu menjadi salah satu media bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih efektif dan lebih merambah ke semua levels. Baik, digitalisasi memang menjadi salah satu isu utama saat ini di industri jasa keuangan. Dan seperti apa implementasi dan juga pengembangan Aksa Mandiri ke depannya agar mungkin digitalisasi ini bisa tetap relevan dengan tuntutan pasar, juga bersaing dengan kompetitor lainnya?
Digitalisasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, dan digitalisasi ini adalah pertama-tama mungkin lebih masuk ke arah untuk menjadi enabler. Untuk bagaimana dengan digitalisasi kita bisa memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan terhadap dari kebutuhan nasabah. Itu satu. Yang kedua adalah proses penjualan menjadi lebih simple, dan apa yang menjadi kebutuhan informasi dalam membeli sebuah produk asuransi itu bisa dengan mudah bisa di-capture di situ. Dan yang ketiga tentunya dengan digitalisasi tentunya kita lebih banyak bisa memahami dari kebutuhan nasabah itu tergantung dari profil nasabahnya. Karena di balik dari digitalisasi tentunya data itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Dan data analitik untuk lebih memahami nasabah, lebih memahami juga profil nasabah menjadi bagian yang penting, terutama untuk kemudian hari. Baik, seperti apa evaluasi Aksa Mandiri terhadap transformasi digital di dalam badan perusahaan sejauh ini? Transformasi digital menjadi bagian dari strategi utama di Aksa Mandiri. Ya, terutama tadi membangun dari infrastruktur dari digital dan ekosistem digital seperti tadi yang saya sudah sedikit sebutkan, untuk lebih mendekatkan kepada nasabah, memahami kebutuhan nasabah. Selain juga dari nasabah itu sendiri bisa menggunakan digital facility ini untuk mendapatkan support dari yang mereka butuhkan kepada dari perusahaan. Misalnya untuk support bukan hanya sekadar pelayanan pada waktu mereka membutuhkan transaksi di dalam polis, tapi juga di luar itu juga. Jadi kita mempunyai platform seperti Customer Engagement Portals yang kita sebut EMA. Nah, dengan EMA ini sendiri itu fasilitas bukan hanya untuk transaksi polis, tapi juga memberikan edukasi juga untuk bagaimana hidup sehat, bagaimana memberikan fasilitas juga untuk misalnya ada virtual yoga, terus bagaimana juga untuk gimana memahami lifestyle yang lebih sehat. Jadi itu sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena kita juga mau memposisikan diri bukan hanya sebagai payor aja, jadi maksudnya sebagai transaksional, tapi juga menjadi partner bisnis atau partner dari perjalanan hidup dari nasabah kami. Baik, kita tahu teknologi digital ini terus berkembang begitu. Lalu apa yang mungkin bisa dilakukan Aksa Mandiri untuk tetap keep up dan menjaga agar teknologi yang digunakan ini selalu relevan? Apakah investasi yang ada juga terus ditingkatkan untuk ini? Untuk digital, yes. Karena digital ekosistem yang kita sedang bangun itu adalah proyek yang berkesinambungan. Jadi tentunya kita akan terus mengembangkan diri untuk bagaimana pengembangan teknologi yang ada. Ya, seperti misalnya sekarang udah mulai mengarah ke artificial intelligence. Ya, kita sudah mulai mengadopsi artificial intelligence untuk melayani nasabah kami. Jadi itu menjadi bagian yang tentunya kita harus terus bisa keeping up dengan teknologi yang ada. Baik, mungkin boleh di-spill Pak layanan terbaru secara digital yang mungkin saat ini tengah ditunggu-tunggu. Salah satunya tadi saya sebutkan tadi mengenai EMA, ini adalah sebenarnya yang ingin kita bangun agar mendekatkan dari perusahaan dengan nasabah kami. Nah, ini yang kita harapkan juga nasabah bukan melakukan touch point dengan Aksa Mandiri hanya kalau ada perlu sesuatu transaksional dengan polisnya dia, tapi juga untuk sehari-hari gitu ya. Jadi mau mendapatkan rekomendasi bagaimana untuk makan dengan menu makanan yang sehat, atau bagaimana kita harus mau memanage dari lifestyle kita dengan berolahraga yang lebih rutin, bagaimana kita memahami kesehatan dari dari kita sendiri, apakah kita expose terhadap diabetes atau kita expose terhadap kemungkinan penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gimana juga mengedukasi dari nasabah memberikan pelayanan di luar daripada transaksional tadi. Baik, seperti apa evaluasi dari Aksa Mandiri setelah layanan yang mungkin awalnya ini langsung bertemu tatap muka lalu digantikan dengan virtual? Apakah ini juga cukup memuaskan para customer?
Ya, kita juga melakukan checkpoint juga ya. Jadi pada waktu kita melakukan pelayanan ataupun nasabah menjadi ada touch point dengan kita juga menanyakan semacam rating ya gitu. Jadi instant feedback gitu. Di mana customer bisa memberikan rating kepada kita. Kita kalau kayak beli dia di Gojek itu, jadi mau start berapa gitu. Jadi kita melakukan hal tersebut supaya kita tetap bisa mengevaluasi dari layanan kita ke nasabah ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Baik, lalu yang didapatkan sejauh ini seperti apa, Pak? Saya kira cukup baik ya. Pada awal-awal tentunya nasabah baru mulai menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas ini, tapi kita terus mensosialisasikan agar nasabah lebih banyak lagi berinteraksi dengan kita. Karena kan memang untuk pembelian dari produk-produk asuransi biasanya kan interaksi dengan nasabah tidak terlalu banyak. Tapi kita justru mau membalik itu ya, membalik paradigma itu, bagaimana kita sendiri yang bisa memberikan fasilitas untuk supaya nasabah mau terus berkomunikasi dengan kita. Baik, mungkin ada layanan digital lain yang juga tengah dikembangkan saat ini, boleh di-spill tipis-tipis, Pak? Saya kira lebih ke arah untuk bagaimana digital ini bisa memberikan tailor-made solution ya kepada dari kebutuhan nasabah kita. Ya, jadi tidak one size fit all gitu ya. Kalau dulu produk ya satu produk bisa dijual ke mana saja gitu. Tapi dengan digital tentunya satu produk bisa disesuaikan sesuai dengan profil nasabah dengan adanya data analitik tadi, dan kita bisa menawarkan produk yang lebih relevan. Baik, berikutnya Pak Han, sebagai perusahaan dengan core distribusi bank assurance, apa saja inisiatif yang sudah dilakukan Aksa Mandiri? Saya kira untuk di model bank assurance sendiri itu kita harus melakukan berbagai macam adaptasi dari bagaimana perbankan sendiri sudah mulai menuju ke digital banking, ya kan? Kalau kita lihat bahwa sudah jarang nasabah perbankan yang melakukan transaksi dengan datang ke cabang dan melakukan transaksi di cabang. Mereka juga sudah menggunakan handphone, semuanya sudah bisa dilakukan dari situ. Jadi itu yang membuat dari Aksa Mandiri tentunya dari bank assurance ini sendiri, kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita siapkan tadi dengan menggunakan digital infrastructure untuk bagaimana kita lebih mendekatkan ke nasabah, walaupun nasabah itu tidak datang ke cabang secara fisikal. Baik, artinya ke depannya mungkin Aksa Mandiri ini akan lebih mengurangi SDM-SDM yang ada di cabang? Kita akan lihat sesuai dari segmen pasarnya sendiri. Kalau untuk segmen di misalnya mass affluent, priority private banking, di mana relationship dengan bank itu masih dekat dan di mana nasabah juga masih datang ke cabang, itu tetap kita akan ada di cabang tersebut gitu. Tapi kalau yang di regular bank branches di mana nasabah sudah jarang, itu kita bisa lakukan untuk offering dari solusi asuransi kita bisa dari luar cabang. Baik,